Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan hari ini, yaitu pertemuan 3 ya, kita akan membahas tentang psikologi dan aparat penegak hukum. Nah, tujuan pembelajaran hari ini apa sih? Saya sih berharap kalian mampu memahami peran psikologi dalam sistem peradilan pidana, kemudian menjelaskan hubungan antara psikologi dan aparat penegak hukum. Lalu, mengidentifikasi kontribusi psikolog pada tahap praadjudikasi dan adjudikasi. Menganalisis isu-isu psikologis pada aparat penegak hukum. Nah, apa sih hubungannya psikologi dan hukum? Nah, kalau psikologi itu kan berperan dalam memahami perilaku manusia ya. Jadi manusia-manusia dalam proses hukum itu kan ada pelaku, ada saksi, ada korban, dan ada aparat penegak hukum. Sedangkan kalau hukum sendiri itu mengatur perilaku manusia melalui norma dan sanksi. Psikologi forensik itu sendiri menjadi jembatan tuh antara aspek perilaku dengan sistem hukum. Aparat penegak hukum itu siapa saja sih? Ada polisi, jaksa, hakim, dan petugas lapas. Nah, psikologi itu bisa meneliti kalau untuk di polisi itu adalah di bidang seleksi, kajiannya psikologi ya, itu seleksi, pelatihan, stres, kerja, dan pengambilan keputusan. Kajian psikologi pada jaksa itu bisa, eee, melihat objektivitas, bias kognitif dalam proses dakwaan. Kalau untuk hakim, psikologi bisa mengkaji tentang persepsi terhadap saksi dan bukti, serta pengambilan keputusan. Kalau untuk petugas lapas, bisa mengkaji tentang interaksi dengan narapidana dan manajemen konflik. Peran psikologi dalam tahap praadjudikasi. Nah, kalau tahap praadjudikasi itu kan adalah tahap di kepolisian ya, di mana, psikologi itu bisa membantu dalam proses penyelidikan dan penyidikan. Apa saja sih yang bisa kita bantu? Pertama, bisa membantu dalam wawancara dan interogasi saksi atau tersangka. Lalu kita juga bisa membuat, profil pelaku atau criminal profiling. Ini criminal profiling akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya ya, jadi saya tidak bahas sekarang. Lalu kita juga melakukan asesmen psikologis untuk menentukan kelayakan mental tersangka. Jadi apakah tersangka ini layak untuk, dimintai pertanggungjawaban atau dilempar atau dilanjutkan prosesnya ke pengadilan, seperti itu. Lalu kita juga bisa membantu aparat dengan melatih atau memberi pelatihan tentang komunikasi efektif dan etis. Bagaimana dengan peran psikologi dalam tahap adjudikasi? Kita, berperan di sini dalam proses persidangan dan pengambilan keputusan hukum. Bukan berarti kita mempengaruhi hakim ya, tapi kita memberikan masukan agar hakim itu nanti bisa mengambil keputusan sesuai dengan, pertimbangan-pertimbangan yang sudah kita berikan. Perannya apa saja sih kita di sana? Yang pertama adalah berperan sebagai saksi ahli, gitu ya. Di mana seseorang psikolog forensik itu bisa saja dimintai tolong untuk melakukan evaluasi atau pemeriksaan atau asesmen kepada korban ataupun pelaku. Nah, nanti dari hasil pemeriksaan itu kita memberikan pendapat kita tentang hasil pemeriksaan tersebut ya, tentang apakah kalau di korban itu apakah dampak, eee, kejahatan terhadap korban. Kalau pelaku sendiri mungkin kenapa sih si pelaku ini sampai melakukan tindak kejahatan? Adakah faktor-faktor yang menyebabkan pelaku ini melakukan kejahatan? Seperti itu. Lalu kita juga melakukan evaluasi lagi nih kompetensi terdakwa untuk diadili. Bisa saja ketika tahap praadjudikasi ternyata, polisi menentukan bahwa, oh boleh bisa nih untuk apa namanya, diajukan ke pengadilan, tapi ternyata di saat pengadilan, hakim meminta lagi nih pada psikolog forensik untuk melakukan evaluasi, itu bisa. Ya, lalu kita juga menilai reliabilitas kesaksian. Terutama ini untuk kasus-kasus di mana korban atau saksinya adalah anak ya. Jadi kita menilai apakah, kesaksian dari anak ini reliable atau tidak, bisa dipercaya atau tidak, atau ada faktor-faktor lain yang mempengaruhi kesaksian dari si anak ini. Kemudian kita juga memberikan rekomendasi tadi ya, rekomendasi psikologis kepada hakim. Nah, bagaimana peran psikologi dalam tahap pasca adjudikasi? Pasca adjudikasi ini adalah ketika hakim sudah memberikan vonis, dan mungkin salah satu vonisnya itu adalah, eee, terdakwa dinyatakan, bersalah sehingga menjadi terpidana dan dimasukkan ke lembaga lembaga pemasyarakatan. Nah, eee, apa sih fungsi kita atau peran kita dalam
tahap pasca adjudikasi ini. Yang pertama adalah rehabilitasi narapidana, di mana kita memberikan terapi atau konseling sehingga, eee, terpidana ini atau narapidana ini, tidak melakukan kembali gitu ya kejahatannya. Karena kita coba, cari tahu dulu apa sih yang menyebabkan dia melakukan kejahatan, kemudian kita menyelesaikan konflik-konflik yang berpotensi menyebabkan dia melakukan kejahatan kembali, seperti itu. Sehingga diharapkan ketika dia keluar nanti, dia tidak akan mengulanginya lagi. Lalu asesmen resiko residivisme. Kenapa kita harus lakukan ini? Karena kenapa? Ada memang terpidana-terpidana atau narapidana-narapidana yang punya potensi untuk melakukan kejahatannya kembali. Misalnya, kan kalau kalian ini sebagai Gen Z rata-rata tahulah ya istilah NPD. Kalau memang dia ternyata punya kecenderungan NPD atau Narcissistic Personality Disorder gitu ya, atau enggak jangan sampai disordernya dulu deh, dia punya kecenderungan kepribadian narsisistik walaupun belum cukup untuk jatuh diagnosa gangguan gitu ya. Bisa jadi dia melakukan kembali nih kejahatannya, tapi mungkin bisa dengan lebih rapi lagi, sehingga tentu saja ini, berpotensi membahayakan ya. Nah itu harus kita lakukan asesmen. Lalu konseling di lembaga pemasyarakatan. Ketika, napi atau warga binaan ini memiliki masalah yang mungkin perlu pendekatan psikologis untuk menyelesaikannya, nah itu masuklah kita sebagai psikolog forensik untuk memberikan konseling. Lalu program reintegrasi sosial. Nah, ini biasanya nih ya, napi kalau misalnya sudah terbiasa hidup di dalam lapas, ketika dia keluar itu antara kaget dengan mungkin perubahan-perubahan yang terjadi atau harus mempersiapkan diri menghadapi stigma karena kita tahu sendiri ya bahwa stigma terhadap narapidana itu sebetulnya cukup, berat seperti itu. Sehingga kita mempersiapkan napi nih untuk menghadapi tantangan-tantangan di luar nanti sehingga dia bisa beradaptasi dengan baik setelah keluar. Nah, apa saja sih isu psikologis pada aparat penegak hukum? Karena bekerja di bidang hukum tuh tantangannya sangat-sangat banyak ya, sehingga juga memunculkan atau menimbulkan isu yang cukup penting pada aparat penegak hukum. Yang pertama adalah stres dan burnout, karena memang tekanan kerjanya sangat-sangat tinggi. Ini biasanya tuh banyak sekali dihadapi oleh pihak kepolisian, gitu ya. Lalu penyalahgunaan wewenang dan kekerasan. Apalagi di Indonesia ya, yang memang, eee, adalah oknum-oknum sebetulnya nggak di Indonesia saja sih, di luar negeri pun juga banyak gitu. Tapi di tiap lembaga itu pasti ada oknum yang bisa menyalahgunakan wewenang dan menggunakan kekerasan. Lalu ada bias kognitif dalam pengambilan keputusan, gitu ya. Bisa saja, eee, pihak-pihak dari aparat penegak hukum ini mungkin pernah mengalami pengalaman yang serupa, yang mirip gitu, sehingga itu mempengaruhi, keputusan-keputusan yang diambil. Lalu ada kebutuhan pelatihan komunikasi empatik dan regulasi emosi. Tentu saja ya bekerja di bidang hukum itu sangat-sangat membutuhkan itu kemampuan komunikasi yang empatik dan untuk meregulasi emosi sehingga tidak mudah untuk terpancing ketika ada masalah. Kemudian konseling dan dukungan kesehatan mental bagi aparat, ini juga sangat-sangat penting ya, karena apapun juga, sebagai manusia tentu saja dia pasti akan punya masalah, ditambah lagi dengan beban kerja yang cukup berat sehingga, sangat-sangat dibutuhkan ini jasa atau layanan konseling dan dukungan kesehatan mental ini. Nah, bagaimana peran psikolog dalam pelatihan aparat? Kita bisa memberikan pelatihan tentang pengembangan emotional intelligence dan empati. Lalu pelatihan negosiasi dan mediasi konflik ini untuk kasus-kasus mungkin penyanderaan seperti itu ya. Lalu pencegahan kekerasan dan penyalahgunaan kekuasaan. Pelatihan komunikasi dengan korban dan pelaku. Karena kenapa? Seringkali tuh korban sering tidak merasa nyaman ya untuk menceritakan apa yang menimpanya sehingga, dengan memberikan pelatihan tentang komunikasi dengan korban dan pelaku ini, diharapkan sih petugas jadi punya keterampilan untuk bisa menggali informasi dari korban maupun pelaku. Lalu promosi kesejahteraan psikologis dalam institusi hukum. Nah, berarti apa nih kesimpulannya? Psikologi itu ya memainkan peran penting di seluruh tahap sistem peradilan.
Keterlibatan psikolog, itu keterlibatan kita ya, membantu memastikan keadilan yang lebih manusiawi. Nah, sehingga diperlukan nih kolaborasi lintas disiplin antara psikolog dan aparat hukum. Tantangan utamanya tentu saja ada etika, bias, dan kesejahteraan mental aparat. Sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak nih? Baik, sekarang kita lanjut ke studi kasus ya. Tujuan dari diskusi ini adalah agar kalian mampu menerapkan konsep psikologi forensik dalam konteks kerja aparat penegak hukum. Nah, petunjuknya adalah kasus ini ya. Seorang polisi yang bekerja di unit pelayanan perempuan dan anak mengalami compassion fatigue. Akibatnya, tidak jarang ia bersikap kasar terhadap terlapor dan rekan kerjanya sering menjumpainya tampak termenung. Tugas kalian adalah membuat analisa. Kenapa? Ya, why? Apa yang menyebabkan polisi tersebut mengalami compassion fatigue? Lalu how? How ini adalah bagaimana cara kita as a as a forensic psychologist ya, sebagai psikolog forensik dapat berperan untuk membantu polisi tersebut secara individual dan membantu institusi untuk mengantisipasi masalah serupa. Yuk, waktu kalian 30 menit ya untuk mendiskusikan hal ini. Nah, karena kalian sudah berdiskusi, silahkan presentasikan hasil diskusi Anda. Untuk kelompok satu, kita mulai dari kelompok satu ya. Kelompok satu akan mempresentasikan hasil dan kemudian kelompok 2 akan memberikan tanggapan terhadap hasil diskusi dari kelompok satu. Nanti ketika kelompok 2 presentasi, kelompok satu yang memberikan tanggapan. Berlaku juga untuk kelompok berikutnya ya. Baiklah, dengan berakhirnya diskusi kita dan presentasi kita tadi, berakhir pula perkuliahan hari ini. Terima kasih ya sudah mendengarkan kuliah hari ini dan setelah berpartisipasi secara aktif. Sampai minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.